Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Perpemindo. Saya akan kembali lagi sedikit mengupas berkenaan tentang siap kerja yang sangat heboh dan viral di saat ini. Setelah siap kerja, kalau tidak salah saya pada tanggal 17 Februari di tahun 2023 itu sudah diluncurkan siap kerja. Nah, tentu dalam persoalan ini mungkin ada saja di dalam pelaksanaannya ada mungkin diakibatkan kenapa sampai saat ini siap kerja belum sesuai apa yang diinginkan, baik itu dari Kementerian Tenaga dari BP2MI, P3MI, termasuk pekerja migran Indonesia. Nah, jika siap kerja di dalam pelaksanaannya mungkin ada hambatan, apakah pertama dari sistemnya ataupun dari sumber daya manusianya ataupun dari peraturannya. Nah, apakah ini berakibat yang tiga tadi saya sampaikan di dalam pelaksanaannya jika sistem ataupun sumber daya manusia ataupun peraturan. Nah, tentulah ini harus dicarikan solusi yang sederhana tetapi tidak melanggar aturan. Nah, dengan dikeluarkannya siap kerja sekarang yang dihadapi oleh P3MI terutama terjadi hambatan, memang faktanya demikian di lapangan. Nah, terutama ini tentu Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI benar-benar mencari solusi jalan terbaik. Jangan sampai dengan ada sistem siap kerja, apa yang kita tidak inginkan adalah PMI yang akan menjadi korban dengan sistem siap kerja. Mungkin saja diakibatkan sistem ataupun sumber daya manusia ataupun peraturan. Nah, terutama yang perlu kita prioritaskan menurut saya selaku Ketua Umum Perpemindo adalah pertama adalah anak-anak PMI yang sudah mendapatkan visa kerja. Ini tentu sangat diprioritaskan. Nah, terutama di negara manapun, baik di sektor formal ataupun di sektor informal. Mungkin perkiraan saya di sektor informal mungkin lebih banyak terhambat dengan siap kerja yang mana mungkin SDM dari Depnaker dalam daerah mungkin saja belum siap dengan sistem ini. Nah, tentu haruslah ini diambil sikap segera, jangan sampai terjadi hambatan dan terjadi ketidakjelasan kapan PMI yang sudah mendapatkan visa kerja ini di negara-negara tertentu, misalnya Hong Kong. Nah, saya tidak tahu apakah saya mendapat informasi apakah itu benar di negara Taiwan itu bisa melakukan perubahan. Nah, ini informasi yang saya dapat, tetapi info yang saya dapat adalah untuk negara Hong Kong itu belum bisa melakukan perubahan. Seperti misalnya dari satu agen A ke agen B. Dari satu negara A ke negara B. Nah, tentu kenapa ini bisa terjadi? Nah, harus juga kita pahami, pemerintah harus bisa mengerti dan memahami bagaimana P3M itu melakukan marketing, mencarikan pasar untuk PMI di luar negeri. Nah, setiap P3MI harus dipahami, baik itu dari Kementerian Tenaga Kerja ataupun BP2MI. Tidaklah mungkin P3MI contoh menempatkan ke negara Hong Kong hanya satu agensi, sedangkan PMI-nya banyak. Nah, ini kan tidak mungkin, harus P3MI hanya bekerja sama dengan satu agensi. Tentu P3MI juga bekerja sama dengan beberapa agensi yang ada
di negara Hong Kong atau Taiwan ataupun Singapura. Nah, disinilah ada persoalan yang timbul adalah karena sistem sudah mengatur. Nah, apa yang dikatakan sistem sudah mengatur, di waktu PMI ingin mendapatkan ID, itu di situ kan sudah dicantumkan siapa agensinya, dan begitu juga kalau tidak salah saya di perjanjian penempatan. Ini dicantumkan dengan agensi A. Misalkan P3M itu ada 3 agensi, sedangkan PMI ini tidaklah mungkin hanya dipasarkan dengan satu agensi. Karena apa? Ini untuk mempercepat proses agar PMI itu segera mendapatkan majikan. Makanya setiap PMI itu biasanya P3MI itu memberi beberapa agensi. Nah, mana yang cepat ini agar PMI ini mendapatkan majikan? Nah, ternyata di dalam proses P3MI dengan begitu susahnya mencarikan majikan di negara Hong Kong, ternyata PMI tersebut yang pertama kali kita edi dengan agensi A, ternyata PMI tadi mendapatkan dengan agensi B karena P3MI itu bekerjasama dengan 3 agensi. Nah, disinilah terjadi perubahannya agensi. Nah, di waktu BP2MI itu masih sebelum Cisco Catalytic ditutup, itu ada namanya menu perubahan, akhirnya bisalah dilakukan perubahan terhadap Cisco tersebut. Nah, disinilah menjadi persoalan. Setelah ada siap kerja, di sini akhirnya terhambat dengan siap kerja tersebut. Begitu juga dengan pindah negara. Kenapa P3M itu terjadi pemindahan negara? Saya contohkan bahwa misalkan anak ini pertama kita biodata, ternyata anak ini datang ke perusahaan, terus kita tanya-tanya dia mau untuk bekerja di negara Singapura. Ternyata misalkan anak ini dalam perjalanan setelah mengikuti pelatihan, kita lihat dia tidak mampu untuk mengikuti pelatihan contohnya bahasa Inggris. Nah, pada akhirnya di dalam perjalanan PMI ini akhirnya minta pindah kerja contoh ke Malaysia dan ke negara lain. Nah, tentu inilah yang berakibatnya karena anak ini tidak mampu untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris, mau tidak mau dia bisa aja turun pindah ke Malaysia. Inilah terjadi pindah negara. Pindah negara ini bukan adalah keinginan P3MI karena kita melihat kemampuannya PMI tersebut. Nah, di waktu Cisco Catalytic BP2MI ini bisa dilakukan perubahan. Nah, sekarang ini dengan adanya siap kerja hampir 2 bulan ini semua terkendala dengan tidak adanya menu perubahan yang di program siap kerja. Nah, tentu juga termasuk SIP P2MI juga ini akan terjadi perubahan. Nah, menurut saya tentu ini harus diteliti ulang kembali siap kerja. Kalau memang sistem yang dilakukan oleh BP2MI yang dulu ini juga dilakukan oleh siap kerja, ini akan terjadi perubahan agensi dan perubahan negara. Itu jelas terjadi. Nah, kalau seandainya siap kerja tidak ada menu perubahan, apakah sistem itu yang akan dipertahankan atau PMI yang ikut menjadi korban sistem? Ini kan tidak adil. Kenapa sistem mempersulit warga negara Indonesia yang ingin bekerja secara benar dan secara resmi? Nah, ini harus dicari keluar. Nggak usah lagi aturan itu berbelit-belit menyusahkan warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Buatlah sistem itu yang sederhana. Bisa saja misalkan siap kerja. Nah, kalau menurut saya solusinya adalah mohon usulan saya dari Perpemindo agar
PMI yang sudah mendapatkan visa ataupun sudah mendapatkan job, ini tetap dijalankan seperti biasa. Saya tidak dipengaruhi oleh siapapun karena saya melihat fakta di lapangan. Saya tidak pernah disuruh oleh BP2MI, cuma saya mendapat masukan hanya dari P3MI, hambatan dan kesulitan di lapangan. Nah, usulan saya kepada Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI, cool down. Artinya, selamatkanlah pekerja migran Indonesia yang sudah mendapatkan visa kerja ini ataupun sudah mendapatkan job. Ini dilakukanlah perubahan jika ada perubahan agensi, jika ada perubahan negara. Ini yang diprioritaskan dulu. Selamatkan ini dulu PMI ini biar mereka bisa bekerja ke luar negeri. Jangan kita mempertahankan sistem, tapi bisa aja sistem mengorbankan para PMI yang sudah mendapatkan visa kerja dan yang sudah mendapatkan job. Ingat, Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 pasal 13. Bila PMI sudah memenuhi persyaratan, itu harus diberangkatkan. Ini harus dipahami. Nah, kalau itu terjadi, ada yang menghambat seorang pejabat, itu bisa juga kena sanksi. Ya kan? Kena sanksi. Nah, ini harus hati-hati juga kita berpikir. Jangan sampai persyaratan pasal 13 seperti PISA, PK, dan KK, dan lain-lainnya sudah terpenuhi. Ini harus segera diberangkatkan. Jangan sampai ada yang menghambat, khususnya untuk PMI yang sudah mendapatkan visa kerja. Dan begitu juga yang sudah mendapatkan job. Nah, nanti kita pikir yang kedua. Anak-anak yang baru daftar, kita cari solusi. Tetapi ini harus diselamatkan dulu. PMI yang sudah mendapatkan visa, sudah mendapatkan job. Saya mohon dengan Kementerian Tenaga Kerja, saya mohon dengan BP2MI, dengarkan keluhan PMI, dengarkan keluhan P3MI. Berangkatkan PMI yang sudah mendapatkan visa dan juga yang sudah mendapatkan job di luar negeri. Jangan sampai sistem bisa mengorbankan PMI yang ingin bekerja ke luar negeri. Pikirkanlah, kendala ini apakah berakibat dari sistem, SDM, ataupun peraturan yang membuat siap kerja sampai sekarang belum siap untuk melaksanakan sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan saya berharap pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI bisa merundingkan ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih, salam hormat saya kepada Menteri Tenaga Kerja, salam hormat saya kepada BP2MI. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Darman, Ketua Umum Perpemindo. Terima kasih. Sukses selalu.